Ya, berjumpa lagi dalam acara Siniar Podcast TVRI bersama saya Perel Belinda. Pada episode kali ini kita akan membahas ulah-ulah pihak tertentu yang berbuat keji di saat orang lain justru menderita. Pihak yang tidak bertanggung jawab ini menimbun, menyimpan bahkan menjual obat-obatan dan juga alat kesehatan yang mendukung untuk memulihkan penderita COVID-19 dengan harga melambung. Lalu bagaimana sikap dan tindakan pemerintah untuk melindungi masyarakat selaku konsumen justru dalam kondisi darurat seperti saat ini? Telah tersambung atau bergabung bersama kita melalui sambungan virtual Wakil Menteri Perdagangan Bapak Jerry Sambuaga, Kabar Eskrim Polri Bapak Komjen Agus Andrianto, dan Kepala Badan Perlindungan Konsumen BPKN Bapak Rijal E. Halim. Apa kabar Bapak-Bapak semua hari ini? Sehat, terima kasih Pak. Apa kabar? Alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat hari ini. Sebelumnya Pak, Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin telah memutuskan atau mengeluarkan keputusan harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi COVID-19, di mana terdapat 11 jenis obat yang tercantum dalam keputusan Menteri Kesehatan tersebut. Namun saat ini kondisinya justru tidak bisa terkendali. Kita pertama ke Pak Wakil Menteri Perdagangan. Apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan sendiri agar obat-obatan dan juga alat kesehatan untuk penanganan COVID-19 saat ini bisa terkendali secepatnya karena ini situasi dalam kondisi darurat, Pak Wamen? Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang saya pikir ini kondisi pandemi COVID-19 ini kerja keras buat kita semua ya, pemerintah dan juga tentunya dari aparat penegak hukum, kepolisian, dan seluruh stakeholders ya, termasuk juga masyarakat dan publik. Dan memang kami secara khusus dari Kementerian Perdagangan banyak memonitor dan mengevaluasi dan juga melihat dan memastikan ya dari sisi pengawasan. Karena kami di Kementerian Perdagangan memiliki Direktorat Pengawasan Tertib Niaga, ya, konsumen tertib niaga yang memastikan dan juga mengecek sehari-hari di lapangan untuk pastinya dapat informasi terkait dengan obat-obatan ya, yang mungkin terkait dengan ketersediaan, dengan supply, dengan harga dan seterusnya. Dan kami juga bekerja sama dengan Indonesian E-commerce Association yang selama ini juga banyak melihat dan juga memastikan jual beli transaksi online ya. Kan karena kalau kita melihat ini kan untuk mendapatkan obat ini kan tidak hanya kita beli retail ya, tetapi juga ada yang beli online. Dan kita memastikan itu transaksi yang terjadi di online juga terawasi dengan baik. Dan tentunya ini banyak mendapatkan dukungan juga dari kepolisian. Nah, nanti mungkin Pak Kabar Eskrim juga bisa menambahkan. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Kabar Eskrim dan seluruh jajaran dan khususnya kepolisian, Polri yang sangat sigap dan sangat membantu semua pihak termasuk Kementerian Perdagangan dalam rangka untuk memonitor ini. Tetapi yang perlu kita perhatikan juga adalah selain dari sisi pengawasannya, kita juga ingin memastikan ketersediaannya. Nah, ketersediaannya ini kan kita juga mungkin sudah banyak dikutip oleh beberapa media ya terkait dengan ketersediaan atau suplai obat ini dan juga sampai dengan oksigen dan juga tabungnya. Ya kan, ketika kita memastikan ini cukup, ya kita harus menampilkan dan mencocokkan data real di lapangan bahwa ini cukup. Lalu kedua, ada juga beberapa hal yang memang didatangkan dari luar negeri ya, seperti oksigen ya. Berapa kali mungkin sudah diberitakan oleh media bahwa dalam rangka untuk mencukupi supply dan juga mencukupi ketersediaan, ini saya pikir perlu juga untuk diperhatikan. Dan setelah dari situ kita ingin memastikan bahwa ini tersalurkan dengan baik. Nah, ini yang menjadi mungkin tantangan yang di tengah masa pandemi COVID-19 ini adalah memastikan distribusinya juga harus tersalurkan dengan baik dan harus tepat sasaran ya. Sehingga ini kita harus melihat datanya yang terkumpul di lapangan ya. Dan saya pikir ini juga kerjasama dari lintas KL, Kementerian Lembaga dan juga aparat penegak hukum dan memastikan bahwa ini semua kompak di lapangan. Mungkin itu yang selama ini kita bisa lakukan secara langsung dan tentunya kita berharap juga bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini kita mendukung program pemerintah khususnya soal vaksin ya. Karena apapun itu kita harus melihat bahwa pandemi COVID-19 ini salah satu solusinya adalah dengan cepatnya kita, khususnya publik, masyarakat yang belum mendapatkan vaksin, untuk bisa mendapatkan vaksin. Dan ini sudah disosialisasikan khususnya oleh Kementerian Kesehatan dan juga oleh lintas KL dan juga oleh stakeholders. Dan tentunya ini menjadi salah satu prioritas ya,
Apalagi seperti Pak Menteri Kesehatan mengatakan beberapa waktu lalu akan ada berapa puluh juta dosis vaksin Pfizer ya yang akan juga nanti diberikan kepada tenaga kesehatan. Karena memang yang menjadi tulang punggung dan juga menjadi ujung tombak dalam mengatasi ini kan salah satunya adalah nakes-nakes kita, dokter-dokter kita, dan juga mungkin fasilitas dari rumah sakit. Jadi saya pikir ini tidak hanya dari segi obat-obatannya saja, tidak hanya dari pengawasannya saja, tapi juga ini lintas isu ya, termasuk vaksin dan juga termasuk tadi saya sebutkan juga oksigen dan seterusnya sampai kepada perawatan. Nah ini yang juga ingin kami sampaikan juga ya, walaupun mungkin dari Kementerian Perdagangan tidak banyak bukan menjadi domain itu, tetapi kita ingin juga siap untuk mensupport dan membantu dan juga bahu membahu dalam rangka untuk memastikan pandemi ini cepat teratasi. Ya berapa kali kami rapat dengan beberapa kementerian termasuk juga dengan beberapa lembaga dan instansi untuk memastikan lintas sektor ini tersolve dengan baik. Ya, jadi saya pikir ini yang kita lakukan secara maksimal, kita selalu optimis, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar segera pandemi COVID-19 ini diatasi dengan baik. Begitu. Oke Pak Wamen, tadi Bapak mengatakan bahwa tidak hanya sisi pengawasan tetapi juga memastikan sisi ketersediaan dan juga tersalurkan atau distribusi tepat sasaran dan juga berjalan dengan baik dan juga lancar. Nah, tetapi ini ada hambatan-hambatan kenyataannya di lapangan, susah dicari seperti oksigen dan beberapa obat-obatan dan lainnya, dan juga harga yang cukup melambung. Apa yang salah dari pengawasan dari pihak Kementerian Perdagangan sendiri nih sepertinya? Ya, sebetulnya ini saya pikir sekali lagi kan lintas isu ya, lintas kementerian, lembaga, dan instansi ya. Mungkin yang kita bisa carikan solusinya salah satunya misalnya ya, secara konkret soal akses misalnya. Akses untuk mendapatkan obat-obatan, akses untuk mendapatkan suplai pendukung obat-obatan ataupun apapun itu yang memang salah satunya misalnya bisa didapatkan di apotek, ya kan. Nah, kita kan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri kan itu ada pembatasan ya yang mungkin terdapat di beberapa toko, beberapa swalayan, beberapa pasar dan seterusnya yang mungkin bisa dilihat sebagai salah satu upaya untuk melindungi. Nah, tetapi di luar itu kita juga memastikan bahwa akses kepada apotek misalnya, akses kepada toko-toko obat ya, kepada pasar, kepada pasar modern, pasar swalayan itu tetap dibuka. Ya, sebagai contoh ya, misalnya ya publik atau masyarakat pengen beli makanan atau pengen beli obat di pasar atau di pasar modern atau mungkin di mall. Ya, walaupun mall tutup, tetapi di mall yang ada supermarketnya, yang ada yang ada tokonya, yang menyediakan dan mensuplai kebutuhan sehari-hari, khususnya apalagi obat-obatan termasuk apotek itu tetap dibuka. Nah, ini salah satu juga kiat dari Kementerian Perdagangan untuk memastikan ya gerai-gerai pertokoan yang menjual barang kehidupan pokok dan juga sehari-hari itu tetap dibuka aksesnya, walaupun memang itu dalam mall yang sedang ditutup. Dan itu juga sesuai dengan instruksi dari Menteri Dalam Negeri yang memastikan bahwa aksesnya memang harus tetap dibuka. Itu satu. Lalu kedua, pasar-pasar rakyat misalnya, ya pasar-pasar rakyat kan ada banyak sekali di seluruh Indonesia. Nah itu kita juga pastikan yang paling utama adalah protokol kesehatannya, ya kan. Dalam hal ini kita banyak berkoordinasi dengan pemerintahan daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, dan juga kota madya, karena memang itu adalah domainnya di daerah. Nah, tetapi kami juga mengeluarkan surat himbauan ya kepada para pedagang agar mereka tetap beroperasional, tetap dengan protokol kesehatan dan juga membatasi akses yang dalam pengertian pengunjung atau mungkin pembeli yang masuk ke situ, dan itu diawasi secara ketat sesuai dengan protokol kesehatan. Tetapi akses ini tetap harus ada. Kenapa? Karena kalau mereka mau beli barang-barang kebutuhan pokok, apalagi kalau mau beli obat-obatan mungkin di toko-toko kelontong atau toko-toko obat yang memang mungkin agak sedikit jauh dari aksesnya dari jauh dari masyarakat atau dari pemukiman, nah itu harus tetap diberikan kesempatan sesuai dengan protokol kesehatan dan sesuai dengan jam operasional. Nah ini yang salah satu yang konkret yang memang kami juga himbau kepada teman-teman, pada pemerintah di daerah untuk tetap memastikan itu tetap terdeliver. Karena kalau ini tidak diberikan atensi khusus ya, masyarakat semakin bingung mau beli obat kemana, mau beli makanan kemana. Ya, akses itu yang harus tetap dikemas atau tetap diberikan solusi di tengah masa pandemi COVID-19 ini dengan pembatasan dari segi pengunjung, pembatasan dari segi jam operasionalisasi dan seterusnya. Nah, ini yang salah satu yang memastikan ini bisa terdeliver dengan baik. Di samping juga dengan mempermudah misalnya contoh arus logistik, ya kan? Misalnya
transportasi. Ya, kami bekerja sama juga dengan Kementerian Perhubungan untuk memudahkan misalnya pengiriman jasa dan juga barang misalnya dari titik A ke titik B, obat-obatan, makanan yang memang itu akan mensuplai dari kebutuhan-kebutuhan pasar misalnya, kebutuhan-kebutuhan retail, kebutuhan-kebutuhan obat-obatan yang di tempat di penjual. Nah, itu kan juga membutuhkan transportasi. Nah, transportasinya tentu kami mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa dari kepolisian. Terima kasih sekali lagi dari teman-teman kepolisian dan juga dari Kementerian Perhubungan untuk memastikan transportasinya itu dipermudah. Jadi misalnya ada sekat-sekat di tertentu yang memang sekarang sedang diberlakukan PPKM darurat. Tetapi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan yang kritikal, yang sangat krusial ini, yaitu memang harus ada pengecualian. Hal-hal seperti itu. Ini yang memang memastikan bahwa dari segi ketersediaan, akses, pengawasan, dan juga pada akhirnya demand-nya itu akan tercukupi dengan sendirinya. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, kita ke Pak Kabareskrim Polri. Lagi-lagi polisi harus turun tangan untuk menertibkan dan membuat situasi kembali pulih dengan kondisi seperti saat ini ketika fenomena kembali terjadi seperti ketika awal pandemi terjadi kelangkaan masker, kali ini kelangkaan beberapa obat dan juga mahalnya obat dan juga alat kesehatan. Pak Kabareskrim, apakah dari polisi sendiri sudah menemukan oknum-oknum yang mengambil keuntungan di saat situasi darurat seperti saat ini? Terima kasih Mbak Vera, yang saya hormati Bapak Wamen, Pak Badan yang saya hormati. Selamat siang para pemirsa. Ya, memang pekerjaan Polri Pak untuk mendukung apapun yang menjadi langkah kebijakan pemerintah dalam utamanya mengatasi pandemi COVID-19 yang trennya terus meningkat, kemudian eksesnya kan bukan hanya ekses kesehatan tapi juga ekses-ekses yang lain yang menjadi bagian daripada tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh jajaran kepolisian. Sebelum penetapan PPKM darurat, memang Bapak Menko Marinvest, Pak Luhut Panjaitan, sudah melakukan rapat koordinasi ke kementerian lembaga. Beliau langsung sampaikan, ternyata apa yang beliau prediksikan bahwa kemungkinan peningkatan sampai dengan hari kemarin sudah mencapai 56.000, dengan berbagai kemungkinan masalah obat-obatan, oksigen dan lain sebagainya, kesiapan fasilitas isolasi mandiri, perawatan kesehatan dan lain sebagainya sudah dipersiapkan. Kemudian beliau juga secara khusus memerintahkan kepada jajaran kepolisian untuk melakukan langkah-langkah pengawasan, pengamanan sekaligus juga penindakan terhadap terjadinya penyalahgunaan distribusi farmasi, sediaan farmasi terutama yang 11 jenis yang telah ditetapkan edaran tertinggi oleh pemerintah. Kemudian sekaligus juga melakukan penindakan bila terjadi pada pelakunya. Mohon izin Mbak, masalah yang terjadi adalah kalau kita melakukan penindakan terhadap produsen, ini kan pasca penetapan harga edaran tertinggi. Kami terima kasih kepada Bapak Menteri Kesehatan yang sudah menerbitkan aturan bahwa akan didistribusikan sampai ke tingkat apotek, karena ini kan sebelumnya tidak boleh dijual di apotek, tapi sekarang sudah boleh aturannya, sehingga harusnya dengan harga eceran tertinggi ini ditetapkan, mereka tuh para produsen wajib menarik ini Mbak, wajib menarik semua produksi obat-obatan yang sudah di pasaran untuk dirubah dengan harga eceran tertinggi terbaru. Hal ini kan membutuhkan waktu yang sangat panjang, bisa membutuhkan 3-6 bulan. Oleh karena itu kita pada waktu itu saya sampai turun langsung ke Cianjur untuk memastikan dan memberikan penguatan kepada produsen obat-obatan untuk tidak perlu menarik produksi mereka, namun juga cukup mencoret harga eceran tertinggi, kemudian dibuktikan dengan invoice penjualan. Utamanya terhadap 4 jenis obat-obatan yang harganya bisa sangat terjangkau masyarakat, yaitu favipiravir, kemudian oseltamivir, ivermectin dan azitromycin. Khusus ivermectin ini oleh pemerintah diputuskan untuk langsung diperoleh di rumah sakit, Mbak. Tidak boleh dijual di apotek dan penggunaannya harus dengan resep dokter. Oke, ini Pak menjadi prioritas kami, Mbak, karena ini harga yang sangat bisa terjangkau oleh masyarakat. Pak Kabareskrim, Kalau yang kita lain, tahan dulu yang jawabannya. Kita berhenti sejenak, kita tahan dulu jawabannya. Ya, Mbak. Siniar Podcast akan kembali saat lagi.
Ya, kembali lagi bersama Siniar Podcast TVRI. Ya, Pak Kabareskrim silahkan dilanjutkan jawabannya. Iya Mbak, kami ulangi Mbak. Dari 11 jenis itu ada 4 yang kemungkinan bisa dijangkau dengan harga murah oleh masyarakat. Dan ini yang kita minta sediaan farmasinya harus ada dan siap untuk ada di apotek-apotek, kecuali Ivermectin yang sudah diputuskan oleh pemerintah untuk bisa diperoleh di rumah sakit dengan resep dokter. Kemudian untuk 7 yang lain ini adalah produk impor ini Mbak, terutama yang intravenous, hemoglobin, untuk berapa 5% dengan 50 mili dan sebagainya. Ini adalah produk-produk impor di mana sebelum PPKM darurat pun perolehannya juga karena ini produk impor sediaannya terbatas. Ini memang rawan sekali dijual dengan harga yang di atas mungkin harga importasi yang mereka lakukan. Saya sudah melakukan koordinasi juga dengan Bapak Dirjen Bea Cukai, kemudian dengan BPOM, dengan Kementerian Kesehatan untuk mengetahui importer atas produk importasi yang dibutuhkan dalam rangka untuk perawatan pasien pandemi COVID-19. Kami terima kasih kepada masyarakat yang sudah menyampaikan informasi melalui media sosial maupun kegiatan polis patrol yang kita laksanakan. Kita sudah melakukan penindakan kepada pelaku penjualan obat-obatan di atas harga eceran tertinggi ada 17 kasus dari seluruh jajaran. Kemudian yang penimbunan obat ada 1 kasus, kemudian penjualan obat tanpa izin edar ini 1 kasus, dan terkait dengan penjualan harga oksigen tertinggi ini 4 kasus. Ini kita lakukan adalah untuk memberikan efek jerah kepada para pelakunya sehingga mereka tahu bahwa aktivitas yang mereka lakukan dalam pengawasan kita, dalam kontrol kita, dan kita akan melakukan upaya apapun untuk bisa menindak para pelakunya, tentunya tidak terlepas daripada dukungan pemerintah dari pemirsa sekalian untuk memberikan informasi kepada kita sehingga kita juga bisa secara cepat merespon keluhan masyarakat terhadap ketersediaan obat dan oksigen yang ada di wilayah. Karena secara khusus Bapak Kapolri mengingatkan kepada kita sekalian jangan sampai tindakan yang dilakukan oleh Polri terutama dalam masalah obat ini dan oksigen ini justru menimbulkan kelangkaan. Ini Bapak Presiden secara langsung mengingatkan kepada Bapak Kapolri untuk anggota kepolisian di lapangan jangan sampai menimbulkan kelangkaan terhadap kesediaan farmasi dan oksigen yang ada di lapangan. Demikian Mbak Ria, terima kasih. Pak Kabareskrim, dari beberapa kasus yang sudah diungkap dari seluruh jajaran kepolisian di seluruh Indonesia, ada tadi 17 yang harga eceran di atas harga eceran tertinggi dan juga ada 1 penimbunan. Orang-orang yang terlibat tersebut apakah hanya orang-orang yang hanya mencari keuntungan sesaat atau mereka merupakan bagian dari sindikat? Sementara ini yang kami peroleh adalah mereka yang memang hanya memanfaatkan peluang sediaan farmasi yang mungkin beberapa agak sulit didapat di pasaran. Namun kan sekarang upaya pemerintah untuk sudah bisa diperoleh di apotek-apotek, kemudian juga Bapak Presiden kemarin sudah mendistribusikan 300.000 paket obat gratis kepada masyarakat melalui Bapinsa. Ini mudah-mudahan ini menjadi hal yang bisa mempermudah masyarakat di dalam memperoleh akses obat-obatan. Namun demikian, mohon Pak, kita minta kepada para pemirsa masyarakat sekalian untuk tidak panik, tidak menimbun sembarangan obat-obatan atau oksigen dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita mensikapi situasi ini dengan tenang, karena pemerintah sudah melakukan upaya baik penyiapan fasilitas isolasi mandiri, penambahan fasilitas perawatan di rumah sakit untuk pasien-pasien yang berat. Kemudian secara khusus Bapak Kapolri memerintahkan kepada jajaran juga untuk menyiapkan paket-paket obat maupun oksigen yang sewaktu-waktu bisa digeser. Tadi Bapak Wamen sudah menyampaikan bahwa dalam distribusi maupun kelangkaan-kelangkaan yang mungkin terjadi ini akan bisa segera kita ketahui dengan koordinasi yang baik dengan kementerian lembaga yang ada di jajaran di bawah. Kemudian kita juga selalu kontrol setiap harinya Mbak kesediaan obat-obatan dan oksigen ini. Kalau ada kelangkaan dan lain sebagainya, para direktur reserse di seluruh wilayah ini saling berkoordinasi
sehingga pada sewaktu-waktu terjadi kelangkaan ini bisa digeser dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan ini segera bisa diatasi. Demikian, Mbak. Dari beberapa kasus yang sudah berhasil diungkap oleh jajaran kepolisian, di mana pelanggaran terbanyak, Pak? Di wilayah hukum mana? Utamanya wilayah DKI, Pak, wilayah DKI, kemudian Jawa Barat, ini yang banyak kita ungkap. Mudah-mudahan ke depan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk penyediaan farmasi ini semakin baik, kita juga terus berkoordinasi dengan kementerian lembaga. Mudah-mudahan utamanya untuk yang impor ini ya, produk impor, Pak, yang memang cenderung diperlukan pada saat penanganan pasien-pasien darurat. Ini ya kita mohon dari Kementerian Kesehatan, Pak Wamen, mohon izin Pak Wamen untuk berkenan mengingatkan kemungkinan tidak mungkin tidak melibatkan dokter ini, Pak. Siapa? Hanya mungkin melibatkan dokter karena ini juga aksesnya terbatas. Kita coba menggunakan jalur-jalur lain untuk melakukan pengungkapan juga agak terkendala dengan mereka juga ntar ini habis sediaannya mau tinggalkan nomor. Nah, ini seperti ini kan merupakan upaya dari mereka untuk menghindar dari upaya kita untuk undercover, sehingga kami mohon informasi-informasi itu kita peroleh dari rumah sakit sehingga kita bisa ungkap siapa sih pemain di belakang itu. Dari kegiatan importasinya kita sudah minta Pak Dirjen Bea Cukai untuk mempermudah kelancarannya, kemudian memberikan informasi sediaan farmasi yang akan masuk, kemudian kita juga akan melakukan upaya-upaya lain dalam rangka untuk menjamin bahwa obat-obat importasi ini juga tidak dijual dengan harga yang melampaui harga eceran yang sudah ditetapkan pemerintah. Demikian, terima kasih. Oke, kita ke Pak Rijal Halib, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Pak Rijal, dari pengawasan atau dari temuan yang Bapak lakukan dari Badan Perlindungan, temuan-temuan apa saja yang sudah ditemukan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional? Terjadinya kelangkaan ataupun juga melambungnya harga obat-obatan dan alat kesehatan ini disebabkan oleh apa? Apakah terjadinya panic buying atau memang permintaan cukup tinggi sehingga terjadi kelangkaan, ataupun juga karena adanya pihak-pihak yang bermain seperti contohnya spekulan, Pak? Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Vera, jadi pemerintah jelas saat ini sebelum PPKM darurat pun tadi Pak Jenderal Agus sudah menjelaskan bahwa pemerintah sudah memberi informasi kepada stakeholder, para pemangku kepentingan bahwa situasi kita lagi kurang bersahabat, sehingga membutuhkan kerjasama lintas sektoral. Tadi Pak Wamen Odak udah menjelaskan juga bahwa pekerjaan ini pekerjaan bersama dan situasi yang dihadapi masyarakat lagi tidak cukup menguntungkan saat ini, sehingga butuh kerja bersama. Nah, ketika terjadi diberlakukan PPKM darurat, maka kemarin di awal PPKM Menko Marves dan sejumlah kementerian lembaga termasuk kepolisian dan Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan sudah mempersiapkan seluruh kemungkinan-kemungkinan yang bisa berpeluang terjadi di tengah dinamika yang kita hadapi. Nah, sepanjang seminggu pemberlakuan PPKM darurat ini terjadi persoalan-persoalan di tengah masyarakat, dan BPKN menerima banyak sekali informasi melalui media sosial maupun kanalisasi aduan yang kita miliki, dan yang paling banyak adalah kelangkaan dan lonjakan harga. Nah, bagi kami setiap saat kami selalu berkoordinasi dengan penegak hukum di mana kasus tersebut muncul. Contoh, 2 hari yang lalu aduan di Bandung dan kami sudah mengontak petugas terdekat di daerah sana dan sudah diselesaikan. Nah, memang tadi pekerjaan ini pekerjaan bersama, dan yang paling penting adalah kontribusi aktif masyarakat, karena resources yang dimiliki oleh petugas juga tidak cukup, tidak bisa menjangkau seluruh daerah-daerah, seluruh wilayah-wilayah yang begitu banyak. Bayangkan kepolisian di era normal pun itu menghadapi laporan setumpuk setiap hari di era normal. Nah, gimana dengan kondisi yang tidak normal ini?
Nah, sehingga tadi berkali-kali pemerintah menyampaikan kontribusi partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat sangat kita butuhkan. Makanya ketika ada pihak-pihak tertentu yang berpotensi mengganggu kerja bersama ini, maka itu adalah pengkhianatan bangsa. Dan jelas Presiden sudah memerintahkan jajaran melalui Menko Perekonomian, Menko Marves untuk melakukan tindakan tegas dan juga instruksi kepada Bapak Kapolri. Kalau ada pihak-pihak yang mengganggu kerja bersama ini, apakah contoh menyebarkan hoaks ataukah mencoba melakukan penimbunan, memburu rente, mencoba memain-mainkan harga, menahan ketersediaan, mengganggu rantai distribusi, maka itu adalah kejahatan terhadap bangsa dan ancamannya pidana. Jelas bagi kami pendekatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu jelas, pidana 5 tahun dan pencabutan izin usaha. Gitu kira-kira Mbak Vera. Oke Pak, dari laporan yang diterima dari masyarakat oleh BPKN sendiri, sudah seberapa banyak Pak? Apa keluhan mereka? Apakah sulitnya mendapatkan obat-obatan dan juga alat kesehatan atau harga yang sangat melambung? Tadi saya sudah sampaikan tadi Mbak Vera, ada 2 poin yang masuk ke BPKN. Pertama, harga melonjak tinggi, kemudian kelangkaan di lapangan. Nah, itu yang sudah kita identifikasi dan sudah kita serahkan ke petugas terdekat di mana kasus tersebut muncul dan sudah ditindaklanjuti baik oleh teman-teman di sektor kesehatan maupun penegak hukum. Jadi kalau masalahnya adalah permainan pemburuan rente di jalur intermediaris, maka itu akan ada penindakan hukum di sana. Tetapi kalau memang itu murni natural adalah tidak tersedia, maka kita akan lakukan tadi pasokan ke wilayah tersebut. Dan Presiden sudah mengambil garis tegas bahwa lindungi masyarakat, jangan sampai ada masyarakat yang kesulitan di tengah situasi pandemi ini. Dan itu langsung disampaikan dan secara maraton sejak hari Selasa rapat koordinasi lintas sektoral terus dilakukan dari pagi sampai malam untuk mengecek seberapa jauh perkembangan di lapangan. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa pekerjaan menghadapi pandemi ini adalah kerja bersama. Tentu teman-teman di Pak Wamendak beserta tim, Pak Kabar Eskrim beserta tim, itu sampai malam Mbak, sampai pagi 24 jam mengawasi, memantau. Nah, tapi itu juga tidak cukup kalau tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat ketika menghadapi atau mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang bisa mengganggu tadi penanganan pandemi yang sementara kita lakukan saat ini. Oke, kita ke Pak Kabar Eskrim. Pak Kabar Eskrim, tadi Pak Rijal Halim sendiri sudah menyebutkan bahwa peran serta masyarakat itu sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang tengah kita hadapi saat ini terkait kelangkaan dan juga mahalnya obat-obatan dan juga alat kesehatan. Apakah dari pihak kepolisian sudah ada hotline nasional yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan laporan? Karena jika masyarakat akan ke kantor polisi, mungkin mereka malas ataupun sungkan. Tetapi jawabannya kita tunggu sesaat lagi, Pak. Kembali bersama Siniar Podcast TVRI. Silakan Pak Kabar Eskrim. Silakan Pak Kabar Eskrim.
masyarakat bisa mengakses hotline 110 maupun pemanfaatan terhadap BIMAS online system yang dibangun oleh jajaran kepolisian melalui para Babin Kamtibmas yang ada di wilayah. Kemudian peran netizen dalam menyampaikan informasi melalui media sosial juga sangat penting karena kita juga ada cyber patrol di sana yang melaksanakan kegiatan patroli polisian di dunia maya, sehingga dari sana kita bisa memperoleh informasi, di samping juga informasi yang disampaikan secara langsung oleh masyarakat maupun informasi yang disampaikan oleh teman-teman dari kementerian lembaga, sehingga kita bisa secara cepat melakukan langkah-langkah penindakan terhadap para pelakunya. Intinya begini Mbak, bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Wamen, Bapak Menteri Wakil Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Perdagangan maupun dari Bapak Ketua BKPN, bahwa pemerintah sudah melakukan upaya untuk melakukan langkah-langkah antisipasi sampai dengan estimasi ini 60.000 ke atas. Artinya bahwa baik penyediaan fasilitas kesehatannya, kemudian ketersediaan fasilitas perawatan, kemudian ketersediaan obat-obat dan oksigen. Ini setiap hari dibicarakan Mbak, kita setiap hari itu yang kita perhatikan adalah bagaimana sediaan oksigen di setiap wilayah dan bagaimana ketersediaan obat setiap wilayah, sehingga ini mudah-mudahan kelangkaan yang terjadi tidak terulang lagi di waktu-waktu yang akan datang. Pada intinya adalah masyarakat juga tidak terlalu panik. Komunikasi, kalau memang komunikasinya sulit, ya komunikasilah dengan kepolisian terdekat yang ada di wilayah, sehingga melalui jaringan kepolisian kita bisa melakukan langkah cepat untuk melengkapi kekurangan yang ada di masyarakat, karena kita juga melakukan pengawalan sampai dengan pengamanan distribusi obat-obatan maupun oksigen yang sekarang ini mungkin menjadi tren utama, isu utama yang menjadi perhatian kita semua, ketersediaannya di lapangan. Demikian Mbak, terima kasih. Oke Pak, dari beberapa kasus yang sudah diungkap oleh kepolisian, apakah kasus-kasus tersebut diungkap berdasarkan laporan masyarakat atau inisiatif kepolisian untuk melakukan sidak di lapangan? Teknik pengungkapan masalah itu macam-macam Mbak, yang kita peroleh melalui undercover, kemudian dari informasi langsung masyarakat, dari informasi dari kementerian lembaga juga ada Pak, kadang-kadang malah kita juga cepat perolehnya dari sana. Ini semua sumber informasi yang kita terima ini akan menjadi bagian daripada proses penyelidikan yang kita lakukan untuk mengungkapkan bahwa apa benar ini ada tindak pidana atau bukan, dan kalau itu memang pidana dan itu memang sengaja menimbun. Untuk beberapa perusahaan farmasi memang kami melihat bahwa ada perubahan tadi, ada perubahan HET yang memang harus dirubah, jadi harus ada kepastian dulu, jaminan dari kita bahwa mencoret HET lama kemudian membuktikan dengan harga invoice itu akan menjadi bukti bahwa yang bersangkutan sudah mematuhi penerapan HET tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Kemudian yang masih menimbun di luar distributor atau yang ada jaringan dengan perusahaan farmasi, ini yang kita lakukan penindakan, karena jangan sampai juga Mbak, perusahaan-perusahaan farmasi ini menjadi terkendala proses produksinya karena penegakan hukum yang kita lakukan. Kita fokus kepada mereka-mereka yang sengaja menimbun yang tidak ada kaitannya dengan usaha farmasi, kemudian kepada para pelaku yang memang sengaja memanfaatkan situasi ini untuk memperoleh atau mencari keuntungan di tengah-tengah pandemi yang terjadi. Demikian Pak. Oke, kita kembali ke Pak Wamen, Pak Jerry Sambuaga. Pak, harga obat dan alkes tidak hanya melambung di toko-toko yang ada di titik-titik yang ada di beberapa lokasi di Jakarta maupun di kota-kota lain, tetapi juga di e-commerce, Pak, penjualan melalui secara daring. Apakah pengawasan terhadap toko-toko yang melakukan penjualan secara daring ini sudah dilakukan oleh pihak Kementerian Perdagangan sendiri? Apakah sudah ada kebijakan agar mereka bisa mematok harga dengan harga yang wajar? Iya, jadi memang tadi yang seperti sudah disampaikan juga oleh Pak Kabar Eskrim dan juga oleh Pak Ketua BPKN ya. Ini kan sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Pak Menteri Kesehatan terkait dengan harga eceran tertinggi ya atau HET itu. Dan tadi seperti yang saya juga sempat sampaikan di awal bahwa Kemendak itu tidak hanya fokus di retail yang fisik saja,
tetapi kami juga melakukan pengawasan dan juga observasi dan juga sekaligus memantau yang ada di e-commerce. Seperti yang tadi saya sempat sebutkan kan kita sudah bekerja sama dan juga berkoordinasi bersama dengan IDEA. IDEA itu Indonesia E-commerce Association ya, sebagai asosiasi perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Dan itu kami melihat secara rutin dan juga secara kontinu dan juga secara berkala dan juga secara teliti bila mana ada pedagang atau mungkin ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang menjual tidak sesuai dengan HIT atau mungkin harga yang sudah ditetapkan ya terkait dengan segala jenis obat yang memang dibutuhkan kan itu banyak sekali obat-obatnya dalam rangka untuk menanggulangi COVID ini, yaitu akan segera dilakukan monitoring dan juga ada evaluasi dan juga ada tindakan. Dan tentunya nanti kami akan berkoordinasi juga dengan pihak kepolisian. Apabila ada yang temuan-temuan seperti ini, ya langsung akan juga kami laporkan. Jadi sehingga ini menjadi salah satu sumber informasi dan juga temuan memang ada penyimpangan di lapangan. Nah tentunya ini sekali lagi butuh dukungan semua pihak. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih kepada kepolisian, Pak Kapolri, Pak Kabar Eskrim, beserta seluruh jajarannya yang sangat sigap dan sangat luar biasa membantu semua pihak, khususnya Kementerian Perdagangan dalam rangka untuk memastikan hal-hal seperti ini tidak terjadi. Tetapi secara hulunya kami sudah pastikan bahwa memang dari segi online-nya, e-commerce-nya, dari asosiasi, lewat juga para pelaku dan seluruh stakeholders yang terkait, kami melakukan itu semua dengan harapan untuk memastikan ini semua dapat stabil dan juga tidak ada penimbunan, ketersediaan cukup, harganya juga wajar. Mungkin seperti itu kira-kira, Mbak. Oke Pak, jika memang sudah dilakukan pengawasan terhadap e-commerce sendiri, jika nantinya ditemukan tetap terjadi pelanggaran, apakah yang dikenai sanksi pemilik platform atau toko yang melakukan penjualan tersebut? Ya, saya pikir itu nanti harus kita sesuaikan ya dengan peraturan yang berlaku. Ya, sejauh ini memang kalau kita lihat ada yang melakukan dengan sengaja dan juga ada temuan seperti itu, salah satunya mungkin ya yang jual pastinya, karena kan dia juga bertanggung jawab untuk ikut membuat harga menjadi tidak stabil. Penjual itu yang dengan sengaja ataupun tidak ataupun apapun alasannya, ketika dia melakukan hal tersebut pasti juga akan dikenai pertanggungjawaban. Dan itu nanti akan kita berkoordinasi lagi dengan kepolisian untuk memahami dan melihat pelanggaran-pelanggaran apa yang secara mutlak dilakukan. Dan itu tidak hanya dari segi pidana saya pikir, tetapi juga dari segi teknis dan juga dari segi administrasi, bagaimana dia jualannya, bagaimana dia memakai platformnya. Ya mungkin nanti juga secara secara teknis administrasi mungkin akan di-ban misalnya dari platform yang bersangkutan. Hal-hal seperti itu. Karena kita ini ingin memastikan sanksinya tidak hanya sanksi, kalau bisa semua sanksi yang memang applicable dan memang sah dan sesuai dengan peraturan berlaku, ya itu akan diterapkan baik itu dari segi pidananya, administrasinya, segi platformnya, dari segi teknisnya, dan seluruhnya yang memang dalam rangka untuk memberikan juga efek jerah kepada para oknum-oknum yang memang dengan sengaja ataupun tidak membuat harga atau ketersediaan atau supply menjadi tidak wajar. Nah, tetapi sekali lagi saya ingin sampaikan begini, ini adalah kerja semua pihak, semua stakeholders ya. Artinya kita memang membutuhkan masa-masa ini masa-masa yang sulit buat kita semua, buat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Tidak hanya Indonesia yang menghadapi pandemi COVID-19 ya, 200 negara lebih. Dan kita lihat situasi seperti ini dan kami dalam rangka untuk menyediakan solusi terbaik tentunya kami harus kompak selalu dan tentunya kami akan selalu kompak dan membutuhkan juga seperti yang tadi Pak Kabar Eskrim sampaikan dan juga Pak Ketua BPKN sampaikan, itu partisipasi juga dari masyarakat ya, selain dari pemerintah, kementerian, kepolisian, lintas KL, instansi, institusi, tapi kami harapkan juga masyarakat bersama-sama dengan kami untuk bisa mencapai sebuah hal atau situasi yang kondusif ya, dan juga kita juga ingin memberikan kepastian juga ya, pesan-pesan juga yang optimis ya. Oleh karena itu kami juga meminta juga teman-teman di media ya, memberikan pemberitaan juga yang objektif ya dan juga yang proporsional ya. Kadang juga tadi yang seperti Pak Ketua BPKN bilang, ada oknum yang sengaja memberitakan hoax yang tidak bertanggung jawab, yang memfitnah, yang mendiskreditkan pihak tertentu, yang kadang membuat kerusuhan, membuat kericuhan, membuat kepanikan, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Saya pikir ini kerja kita semua, termasuk juga teman-teman media, termasuk juga TVRI, saya pikir untuk memberikan pemberitaan yang akurat dan proporsional dan berimbang dan objektif ya. Saya pikir dengan ini semua kita bisa saling bahu-membahu, tolong-menolong untuk mengatasi COVID-19 ini. Oke, kita ke Pak Rijal kembali. Ini kadang-kadang pengawasan terhadap e-commerce sendiri
keluhan-keluhan dari masyarakat sendiri tidak tersampaikan atau luput dari perhatian Badan Perlindungan Konsumen Nasional sendiri untuk melindungi hak masyarakat mendapatkan hak mereka memperoleh jaminan kesehatan dan memperoleh obat-obatan. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional sendiri kepada e-commerce? Karena kita lihat Pak, banyak sekali di e-commerce tersebut atau platform-platform yang melakukan penjualan secara daring harga yang sudah sangat tidak wajar, baik itu oksigen maupun obat-obatan Pak. Jadi kalau di BPKN itu kami juga punya tim yang namanya tim cyber unit yang memang kerjanya di depan komputer, sweeping lah cyber dan mengecek, mencatat seluruh temuan-temuan di media digital dan kita laporkan kepada pihak-pihak yang berwenang, apakah ke kepolisian, cybercrime kepolisian, apakah ke Kominfo untuk di take down, dan juga ke Kementerian Perdagangan. Nah, kalau e-commerce sebenarnya gini, tadi Pak Wamen udah menjelaskan, Pak Wamen ini hampir setiap hari diskusi dengan teman-teman e-commerce. E-commerce dan platform-platform yang berizin itu lebih doable, lebih mudah achievable untuk kita kontrol ya. Yang agak sulit itu di luar itu, seperti media sosial atau media-media digital yang tidak berbayar, yang mudah dibuat, setiap hari bisa dibikin dan gampang. Nah, itu yang agak sulit untuk kontrolnya. Hari ini di take down, besok tumbuhnya 1000 dan seterusnya. Tapi kalau platform e-commerce itu koordinasi, saya pikir sejak awal pandemi kita sudah melakukan koordinasi. Ada akses, ada bias-bias di lapangan, tetapi lebih mudah kita tangani karena kerjasama dari teman-teman di pelaku usaha di e-commerce sendiri. Nah, yang memang sulit adalah yang media-media sosial, Mbak Vera. Jadi ini yang agak susah karena ya memang tadi tidak ada penanggung jawab dan anonim, dan hari ini di kontak, besok hilang, berusaha Ya lagi Pak bikin lagi Rijal, yang banyak. Dan kita itu yang tahan dulu terjadi. jawabannya, kita Nah, saya mau kembali. meng-highlight tadi. Pak Rijal, Yang kita mau tahan dulu meng-highlight jawabannya. Kita kembali sesaat lagi. Kembali lagi bersama Siniar Podcast TVRI. Pak Rijal, silakan jawabannya dilanjutkan. Ya, makasih Mbak Vera. Saya mau menambahkan, meng-highlight. Jadi ketersediaan obat-obatan, oksigen dan fasilitas kesehatan lainnya di masyarakat itu memang bisa kita kelompokkan dengan 2 kelompok. Ada yang sebenarnya memang diproduksi rutin dengan kebutuhan yang cukup tinggi, dengan permintaan yang tinggi, walaupun di luar sebelum masa pandemi. Ada juga yang persediaannya terbatas karena memang kebutuhan-kebutuhan khusus seperti tadi yang disampaikan Pak Jenderal Agus, Kabar Eskrim, seperti oksigen. Tidak semua, kita juga tidak menyangka bahwa tiba-tiba permintaannya melonjak dan kepersediaan terbatas. Nah, pemerintah sudah membentuk yang namanya Satgas Oksigen dan itu sementara bekerja. Pemerintah sementara berupaya melakukan importasi beberapa ton, 50 ton kalau nggak salah yang harus masuk dalam waktu dekat ini. Kemudian ada tambahan dari bantuan dari negara sahabat untuk memenuhi kebutuhan domestik. Kemudian juga bantuan teman-teman pelaku industri. Jadi pelaku usaha juga membuat posko-posko tertentu yang memiliki persediaan oksigen itu melakukan bantuan, membantu masyarakat. Jadi contoh beberapa perusahaan-perusahaan itu membuka posko di lokasi di mana mereka berusaha, itu juga sangat membantu. Tetapi yang kita tidak ingin ketika persediaannya ada, kemudian dibuat seolah-olah scarce atau langka, kemudian tiba-tiba harga dinaikkan. Nah, itu yang kita tidak inginkan.
dan itu jelas saya pikir tadi Pak Kabar Eskrim menjelaskan itu Pak akan dilakukan penegakan hukum di sana. Undang-undangnya banyak pelanggaran yang berlapis ya, ada berapa undang-undang yang dilanggar, mulai dari undang-undang perdagangan, penanggulangan bencana, wabah, perlindungan konsumen, undang-undang persaingan usaha tidak sehat. Jadi kalau dikumpulkan bisa banyak pidananya. Nah itu kira-kira Mbak Vera. Yang berikutnya tadi obat-obatan. Ada memang obat-obatan yang kita membutuhkan impor. Jadi memang sekarang saat ini pemerintah sementara membuka keran impor untuk barang-barang yang permintaannya cukup tinggi, yang sebenarnya persediaan kita domestiknya sedikit. Nah itu yang sementara dibuka. Tadi Pak Jenderal Agus juga menjelaskan bahwa ada beberapa barang yang kita impor ya, dan Pak Wamen mungkin juga nanti bisa menjelaskan importasi apa saja yang sudah masuk, dan ini akan kita perluas. Kenapa? Di saat seperti ini pasokan membanjiri pasokan ke pasar dalam negeri, khususnya barang-barang yang tadi kita butuhkan yang tidak kita produksi, itu sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Dan jelas tadi kerja bersama perlu kita lakukan karena ini pekerjaan kita bersama dan membutuhkan koordinasi kebijakan lintas sektoral. Demikian kira-kira Mbak Vera. Oke, berbicara terkait sanksi yang diberikan terhadap spekulan yang melakukan pelanggaran nih Pak Kabar Eskrim. Pasal-pasal apa saja yang bisa diterapkan dan berapa ancaman hukumannya? Karena sepertinya mereka ini tidak kapok dengan apa yang dilakukan mereka ketika juga terjadi pada awal pandemi tahun lalu, polisi sudah melakukan proses penegakan hukum, tetapi saat ini terulang kembali, Pak. Ya, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi, Mbak, sebenarnya pasal-pasal dan undang-undangnya ini berlapis, Pak. Dari mulai undang-undang kesehatan, undang-undang perdagangan, undang-undang penyebaran wabah menular, kemudian penanggulangan bencana, kemudian undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang transaksi elektronik dan lain sebagainya. Ini sangat banyak sekali undang-undang yang bisa kita terapkan di dalam. Ancamannya bervariasi, Mbak. Ada yang hanya mungkin kalau penegakan PPKM dengan perda, denda, kemudian untuk undang-undang yang saya sampaikan tadi ancaman hukuman dari mulai 1 tahun sampai 10 tahun, Mbak. Ini bahkan ada yang 12 tahun sehingga ini bisa diterapkan kepada para pelakunya. Memang sekali lagi, Mbak, kami menjadikan penegakan hukum menjadi hal yang ultimum remedium, tapi itu pun kepada para pelaku yang jangan sampai juga menghambat proses produksinya. Tapi kepada para pelaku yang memang dengan sengaja, kami tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas dan kalau perlu sampai menerapkan tindak pidana pencucian uang yang nantinya bisa kita gunakan untuk merampas aset yang bersangkutan, apalagi dalam masa pandemi ini mereka masih melakukan tindakan-tindakan semacam ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kabar Eskrim, Komjen Agus Andrianto, Pak Wakil Menteri Perdagangan, Pak Jerry Sambuaga, dan juga Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Pak Rizal Halim. Intinya dari perbincangan kita hari ini adalah dalam situasi darurat kemanusiaan tidak boleh ada pihak-pihak yang memanfaatkan demi kepentingan pribadi sesaat. Butuh kesadaran masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan laporan agar pemerintah tahu apa yang tengah terjadi di lapangan, dan juga butuh kesadaran masyarakat untuk menunjukkan empati dan juga solidaritas sebagai sesama anak bangsa agar kita bisa menang melawan pandemi. Begitu kan ya Pak ya? Betul sekali. Oke Pak, kami minta closing statement dari Pak Wamen, cukup singkat saja karena akan segera berakhir durasi kita, Pak Wamen, Pak Kabar Eskrim, dan juga Pak Rizal Halim. Ya, terima kasih Mbak Vera. Jadi sekali lagi kami pemerintah, khususnya dari Kementerian Perdagangan dan tentunya lintas sektor, kementerian, instansi, lembaga terkait, termasuk kepolisian dan seluruh aparat, TNI, Polri, dan seterusnya, dan semuanya sampai pemerintah daerah, tentu kita bekerja keras, ya, bahu-membahu, tolong-menolong untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan tetaplah kita optimis, kita berjuang sekuat tenaga, dan saya juga ingin mengapresiasi secara khusus Pak
Kapolri dan juga Pak Kabar Eskrim dan seluruh jajaran yang dengan sigap selalu membantu dan mensupport kita semua di lapangan khususnya dalam rangka untuk mengatasi pandemi COVID-19. Terima kasih juga kepada Pak Rizal, Ketua BPKN yang juga selalu memberikan aspek-aspek dari sisi preventif dan juga aspek-aspek untuk perlindungan konsumen. Ini semua adalah kerja keras kita semua dan mudah-mudahan bangsa Indonesia dapat melalui pandemi COVID-19 ini. Demikian, terima kasih. Pak Kabar Eskrim. Terima kasih Mbak Vera, terima kasih Pak Jerry, Pak Rizal, para pemirsa sekalian, bahwa mohon dihadapi situasi ini dengan tidak panik, dan kalau memang terjadi hal-hal yang hambatan di lapangan, mohon kepada masyarakat untuk memanfaatkan media. Teman-teman media juga punya peran yang sangat besar. Mohon hubungi kepolisian terdekat Mbak, misalnya dengan para Kapolres, dengan para Kapolda, sehingga langkah-langkah cepat bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Mudah-mudahan apa yang dilakukan pemerintah, distribusi yang cepat dan mengatasi kelangkaan yang terjadi ini akan membuat masyarakat yakin bahwa negara ada di tengah-tengah masyarakat yang sedang sama-sama menghadapi situasi. Terima kasih. Terakhir silakan Pak Rizal Halim. Cukup singkat ya Pak. Jadi perintah Presiden sangat jelas. Pertama, lindungi masyarakat. Yang kedua, jangan sampai ada masyarakat yang kelaparan. Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, Menko Marves Pak Luhut Binsar Panjaitan dalam durasi sepanjang pandemi ini sudah mengambil garis tegas bahwa persoalan pandemi ini harus kita hadapi bersama dan butuh kerja lintas sektoral. Dan jangan sampai ada yang mengganggu proses kerja bersama yang sudah menghabiskan sumber daya yang luar biasa. Tenaga, pikiran, dan seterusnya. Bayangkan petugas-petugas juga banyak yang harus kehilangan nyawa ketika bertugas di lapangan. Nah, jangan sampai ada yang merusak semangat ini, dan kalaupun pihak-pihak ada yang merusak, mereka kita kelompokkan sebagai pengkhianat bangsa. Ini tuh Mbak Vera. Ya, demikian podcast Siniar TVRI kali ini. Kita bertemu lagi dengan topik lainnya. Pak Jenderal, Pak Wamen. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kabar Eskrim, Pak Pak Jenderal. Kepala Badan Pak Kabar Perlindungan Eskrim. Konsumen Terima Nasional kasih. dan juga Pak Wamendak atas kesediaannya hadir bergabung bersama kami di sambungan virtual. Demikian podcast Siniar TVRI kali ini, kita jumpa lagi dalam topik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.